Halo, Assalamualaikum. Saya Sukmati Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan hipersensitivitas. Kira-kira apa sih hipersensitivitas itu? Hipersensitivitas atau respon imun patologis disebabkan oleh respon imun yang berlebihan yang menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Alergi atau intoleransi adalah defisiensi imun yang menyebabkan reaksi hipersensitivitas tubuh dengan menimbulkan reaksi imunologis terhadap zat non-imunogenik. Dengan kata lain, tubuh manusia bereaksi berlebihan terhadap zat yang dianggap asing atau berbahaya oleh lingkungan atau tubuh. Zat yang menyebabkan hipersensitivitas itu disebut alergen. Nah, di sini ada 4 jenis reaksi hipersensitivitas. Yang pertama ada tipe 1 yaitu reaksi anafilaktik. Hipersensitivitas tipe 1 ini juga dikenal sebagai hipersensitivitas akut atau anafilaktik. Reaksi ini mempengaruhi kulit, mata, nasofaring, jaringan bronkopulmoner, dan saluran pencernaan. Reaksi ini dapat menimbulkan gejala mulai dari ketidaknyamanan ringan hingga kematian, dan waktu responnya berkisar sekitar 15-30 menit setelah terpapar antigen. Yang kedua ada reaksi sitotoksik. Nah, di sini sitotoksik ini akan menyebabkan kerusakan terbatas atau spesifik pada sel atau jaringan yang berhubungan langsung dengan antigen. Secara umum, antibodi yang bereaksi langsung dengan antigen ke permukaan sel bersifat patogen dan menyebabkan kerusakan pada sel target. Pada tipe yang ketiga ada respon kekebalan kompleks. Antibodi berikatan dengan antigen untuk membentuk kompleks imun. Kondisi ini yang akan meningkatkan faktor neurotropik timah yang dapat menyebabkan peradangan atau kerusakan lokal. Lalu di tipe 4 ini ada respon lambat. Di sini yang berperan adalah limfosit T atau biasa disebut dengan imunitas seluler. Limfosit T ini tersensitisasi berinteraksi dengan antigen untuk memicu pelepasan mediator atau limfokin yang ditemukan pada penolakan transplantasi kornea. Etiologi atau penyebab terjadinya hipersensitivitas ada dua, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu, di mana di sini ada ketidakmatangan fungsional usus, misalnya fungsi asam lambung, enzim usus, glikokaliks, dan fungsi imunologi seperti IgA sekretori. Memfasilitasi penetrasi alergen makanan, ketidakmatangan juga mengurangi kemampuan usus untuk menyerap makanan tertentu. Jadi kalau misalkan makanan itu terlalu belum matang, maka tidak disarankan untuk dikonsumsi. Lalu yang kedua ada genetika memainkan peran penting dalam alergi makanan. Sensitisasi dini terhadap alergen dari embrio hingga masa kanak-kanak, dan sensitisasi ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan standar hidup setempat. Lalu yang ketiga, selaput lendir dinding saluran pencernaan belum matang yang meningkatkan penyerapan alergen. Lalu kita masuk ke faktor eksternal. Di sini ada faktor pencetus, yaitu mulai dari faktor fisik seperti dingin, panas, ataupun hujan, lalu faktor psikis seperti sedih, stres, senang, bahagia, atau beban latihan seperti lari, olahraga, atau mungkin nge-gym. Lalu yang kedua ada contoh makanan yang dapat memberikan reaksi alergi menurut prevalensinya, seperti yang digambarkan pada PPT yang saya tampilkan. Lalu yang ketiga, hampir semua jenis makanan dan zat tambahan pada makanan dapat menimbulkan reaksi alergi. Tapi itu tergantung dari kita lagi, kembali ke diri masing-masing. Alergi terjadi bukan saat pertama kali kita memakan sesuatu hal itu, tetapi ketika kita mencoba ke yang kedua kalinya. Jadi, saat pertama kali masuk alergen ke dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsi makanan, tetapi dia belum pernah terkena alergi,
Namun, ketika untuk yang kedua kalinya orang tersebut mengkonsumsi makanan yang sama, barulah tampak gejala-gejala timbulnya alergi pada kulit orang tersebut. Nah, setelah tanda-tanda itu muncul, maka antigen akan mengenali alergen yang masuk yang akan memicu aktifnya sel T, di mana sel T tersebut yang akan merangsang sel B untuk mengaktifkan antibodi atau IgA. Proses ini mengakibatkan melekatnya antibodi pada sel mas yang dikeluarkan oleh basofil. Nah, gitu perjalanan ketika alergi masuk ke dalam tubuh kita sampai terjadinya inflamasi pada kulit kita. Nah, apabila seseorang mengalami paparan untuk yang kedua kalinya oleh alergen yang sama, maka akan terjadi dua hal ini nih. Yang pertama, ketika sitokin diproduksi oleh sel T, mereka bekerja pada berbagai sel, terutama dengan menarik sel inflamasi seperti neutrofil dan eosinofil yang memicu respon inflamasi yang menghasilkan panas. Jadi, mungkin pertama kita akan mengalami panas-panas sebelum gatal. Lalu yang kedua, alergen ini segera mengaktifkan antibodi penstimulasi sel mas atau IgE untuk melepaskan histamin dalam jumlah besar dan beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, ketika alergen ini mencapai kulit, mereka menyebabkan gatal-gatal, angiodema, ruam, dan dermatitis. Ketika alergen ini mencapai paru, mereka dapat menyebabkan asma. Gejala alergi terburuk dikenal sebagai shock anafilaksis. Gejala tersebut ditandai dengan tekanan darah rendah, kehilangan kesadaran, dan bisa saja berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Berikut adalah pemeriksaan fisik yang biasa dilakukan ketika kita menemukan klien dengan hipersensitivitas. Dari yang pertama inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Setelah pemeriksaan fisik, kita juga akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes kulit, darah tepi, GE total, dan spesifik, tes intradermal, tes untuk hemaglutinin dan antibodi, biopsi usus, studi atau tes silosis D, dan bisa dengan mencoba tantangan makanan buta ganda untuk diagnosis yang akurat. Berikut adalah pathways yang sudah saya buat untuk mendasari asuhan keperawatan pada kali ini. Dari pathway tersebut saya mendapatkan data seperti data subjektif. Ketika pasien mengatakan sering batuk terus-menerus, pasien merasa mudah gelisah, pasien juga merasakan sesak saat bernafas. Lalu untuk data objektif, saya sudah melakukan pemeriksaan. Jika keadaan umum pasien kurang, lalu pasien juga tampak gelisah, pasien juga batuk terus-menerus. Lalu setelah saya auskultasi, ternyata suara nafas pasien adalah mengi. Lalu saya juga melakukan TTV, yaitu didapatkan tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR 24 kali per menit, lalu suhunya 36,5 derajat Celcius. Diagnosa keperawatan yang saya ambil adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan terpajan alergen, dibuktikan dengan pasien mengatakan sering batuk terus-menerus, pasien merasa mudah gelisah, pasien merasakan sesak saat bernafas, dan suara nafas pasien mengi saat dilakukan auskultasi. Lalu intervensi yang akan dilakukan, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan terpajan alergen, tujuannya untuk setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan pasien menunjukkan pola nafas efektif dengan frekuensi dan kedalaman rentang normal. Dengan kriteria hasil, frekuensi pernafasan pasien normal 16-20 kali per menit, pasien tidak merasa sesak lagi, dan pasien tidak tampak memakai alat bantu pernafasan. Intervensi yang akan saya lakukan adalah yang pertama, kaji frekuensi, kedalaman nafas, dan ekspansi paru. Catat upaya pernafasan termasuk penggunaan otot bantu atau pelebaran massal. Lalu yang kedua,
auskultasi bunyi nafas, dan catat adanya bunyi nafas adventisius seperti crackles, menging, gesekan pleura. Lalu yang terakhir, ada tinggikan kepala dan bantu mengubah posisi. Bangunkan pasien turun dari tempat tidur dan ambulasi sesegera mungkin. Kesimpulan untuk penjelasan saya pada kali ini adalah alergi atau hipersensitivitas adalah kegagalan kekebalan tubuh di mana tubuh seseorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya non-imunogenik. Dengan kata lain, tubuh manusia bereaksi berlebihan terhadap lingkungan atau bahan-bahan yang oleh tubuh dianggap asing atau berbahaya. Bahan-bahan yang menyebabkan hipersensitivitas tersebut disebut alergen. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma, pamit undur diri.